Komponen sepeda motor yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai karburator, ya, dimana kita akan belajar karburator sepeda motor. Tentunya kita harus tahu fungsi karburator beserta fungsi dari komponen-komponen di dalamnya, ya. Dan juga kita harus bisa melepas dan memasang komponen-komponen karburator sepeda motor tersebut, ya. Di sini saya sudah menyiapkan karburator, ya. Ini namanya karburator, bentuknya seperti ini, karburator sepeda motor, ya. Oke. Tentunya karburator ini memiliki fungsi komponen sepeda motor yang berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar dan udara dengan perbandingan yang ideal atau yang tepat, ya, seperti itu. Ya, jadi di sini saya akan membongkar bagian mangkuknya. Kita lepas, ya, bautnya, ya. Kita lepas baut sebelah sini, baut mangkuk karburatornya menggunakan obeng plus, ya, menggunakan obeng plus yang baik. Oke, kita lepas, ya. Kita putar ke kiri. Sudah baut terlepas, simpan baik-baik di tempat yang mudah dilihat dan aman, ya. Nah, kemudian seperti ini, kita buka mangkuk karburatornya, ya, kita letakkan dulu di bawah ini, ya. Kemudian ini komponen di dalam karburator ini, ya. Nah, ini seperti ini, ya. Ini namanya pelampung, ya. Pelampung, dan yang tengah ini main jet, serta yang di bawah ini slow jet. Oke, agar lebih jelasnya kita lepas, ya. Yang pertama kita lepas pinnya, karena pelampung ini dikunci oleh pin. Nah, ini pinnya, kita lepas dulu pinnya. Lalu kita angkat pelampungnya, ya, seperti ini pelampungnya, seperti ini bentuknya, ya. Nah, kemudian ada main jet. Nah, ini yang namanya main jet, ya. Kita lepas bisa menggunakan obeng min, ya, dengan cara diputar, dan jika mempunyai kunci ring atau kunci ukuran 7, ya, kita gunakan kunci ring, ya, seperti ini, atau kunci shock nomor 7 ini. Kita putar ke kiri untuk melepasnya. Oke, agar lebih aman, ya. Kalau memakai obeng min bisa, cuman rawan lecet, ya. Nah, ini namanya main jet, ini bentuk main jet, ya. Itu. Ini main jetnya yang tersambung, ya. Kan ada juga, ya, model main jet yang terpisah antara kepala dengan ininya, bagian bawahnya, ya. Karena ini main jetnya menyatu, ya. Jadi bentuknya, ya, langsung seperti ini. Nah, kemudian ada yang namanya slow jet.
Ini namanya slow jet. Kita lepas menggunakan obeng min ya. Nah ini seperti ini, kita putar. Nah hati-hati ya, putarnya oke. Nah kalau udah kendor kita menggunakan tangan saja. Nah ini namanya slow jet. Saya analisis ya fungsinya, nanti saya jelaskan satu persatu ya. Ini lubang slow jet, ini lubang main jet, dan ini lubang jarum pelampung ya. Bahan bakar akan masuk melalui lubang sebelah sini dan diatur oleh pelampung ya. Oke, kita sudah di bagian bawah dan kita lanjut di bagian atas ya. Di bagian atas ini ada tutup skep ya, tutup penahan skep ini. Kita putar ke kiri ya. Nah ini juga ada komponen di dalamnya, ada spring ya. Ini spring atau pegas skep ya. Bisa dilihat ya. Ini namanya jarum skep dan ini skepnya. Ini skep, ini jarum skep ya. Bisa dilihat teman-teman. Oke. Lubang atau tempat skepnya ya. Kemudian kita lepas baut penyetel gas ya, atau baut setelan stasioner ada di sebelah sini ya, sebelah. Kita bisa gunakan obeng plus atau obeng min. Biasanya baut penyetel gasnya kita lepas, kemudian baut penyetel udara sebelah sini kita lepas menggunakan obeng min. Oke, kita putar. Nah nih, ini baut penyetel udara ya. Kemudian di dalamnya biasanya ada springnya. Ini awas jangan lupa dipasang kembali pada saat pemasangan ya. Oke, kita masukkan di sini biar nggak lupa ya, seperti ini. Oke, baik, sebelum saya lanjut ke fungsi-fungsi daripada komponen-komponen karburator, saya akan melakukan sebuah pengukuran terlebih dahulu di dalam komponen karburator sepeda motor ini ya. Saya udah menyiapkan vernier kaliper ya, atau jangka sorong ya, dengan ketelitian 0,02 mm. Saya akan mencoba mengukur diameter dalam ya, diameter dalam rumah skep ya. Seperti ini caranya ya. Jadi bisa dibolak-balik dan bisa berdiri kalau untuk jangka sorong ya. Jadi ketika kita diminta untuk mengukur diameter dalam ya, kita gunakan alat ini posisi terbalik seperti ini ya. Kemudian kita gunakan bagian ini untuk mengukur diameter dalam. Nah, ketika udah pas ya, kita kencangkan ya murnya sebelah sini. Cara bacanya ya harus teliti, nggak usah buru-buru. Cara menghitungnya ya, kita tentukan atau kita cari skala utamanya berapa. Kita pakai milimeter ya, jadi pakai angka yang di bawah ini ya, jangan yang di atas ya. Kalau yang di atas itu satuannya inci, kita fokus ke satuan milimeternya. Jadi yang kita akan cari itu nilai satuan dari milimeter yang di bawah ini ya. Oke, skala utamanya berapa? Nah, di sini. Ini skala utama, ini skala nonius atau skala geser ya. Untuk membaca hasil pengukuran ya,
ukuran pada sebuah benda atau komponen sepeda motor ya, kita tentukan skala utamanya. Nah, sebelum kita tentukan skala utama, kita harus tahu dulu nilai satu strip dari skala utama itu berapa. Nah, nilai satu strip pada skala utama itu nilai satu stripnya adalah 1 ya. Dari 0 ke angka 1 ada 10 strip ya, berarti nilai satu stripnya 1. Nah, sedangkan di skala nonius ini ya, yang di bawah ini nilai satu stripnya 0,02 ya. Dari angka 0 di skala nonius ini menuju ke angka 1 itu ada 5 strip ya. Jadi satu stripnya nilainya 0,02. Ingat ya. Jadi apapun hasilnya di belakang koma itu tidak boleh angka yang ganjil, karena satuannya itu genap ya. Satuannya itu genap 0,02. Skala utamanya itu 15 ya. 15. Jadi 0 pada skala nonius ini berhenti ya, ini 0 pada skala nonius ini berhenti di 5 strip di depan angka 1 ini. Nah, jadi kehitungnya skala utama 15 ya. Oke, skala utamanya sudah kita temukan yaitu 15. Nah, tinggal kita cari yang paling lurus di skala nonius ini. Dari 0 ke 0 lagi, itu cari yang paling lurus ya, stripnya yang paling lurus tegak ya, itulah hasilnya ya. Oke, skala utama sudah ketemu ya 15, kita cari yang paling lurus. Nah, di sini menunjukkan angka 5 ya. Skala nonius ini ya menunjukkan strip yang paling lurus berada di angka 5 ya. Mungkin di layar kurang jelas ya, namun saya bacanya secara jujur ya, secara jujur ya. Ini yang lurus itu di angka 5 ya, jadi 15,50 itu baik. Nah, itu diameter dalam rumah skep 15,50 mm. Jadi bukan 15,5 ya, tapi 50 ya, bisa dimengerti ya. Ya, kemudian saya akan mengukur diameter skepnya ya, dengan cara seperti ini ya, adik-adik. Seperti ini ya caranya ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita kunci ya. Ya, lalu kita baca hasilnya. Skala utamanya 15, skala noniusnya itu berada lurus di 0 sini, 0 yang terakhir. Jadi cara membacanya 15,00 atau 15 pas ya. Kalau tadi kan 15,50 mm. Nah, skepnya itu berdiameter 15,00 mm atau 15 pas ya, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian saya akan mengukur mangkuk karburator ya. Mangkuk karburator ini yang akan saya ukur yaitu diameter ya. Diameter dalam mangkuk ini. Nah, ingat caranya seperti ini, posisi jangka sorongnya kalau untuk mengukur diameter dalam ya. Kita kancing ya, kita kunci. Oke, sudah kita pasti kita pastikan. Nah, ini hasilnya berapa teman-teman? Baik, saya akan jawab langsung ya. Oke, diameter dalam mangkuk karburator ini yaitu 17,40 mm ya. Skala utamanya 17 ya, lihat
ya. Skala nonisnya menunjukkan pada angka 4. Jadi dibacanya 17,40 mm. Begitu ya. Oke. Ukur diameter main jet ya. Nah, pipa main jet ini ya, saya akan ukur menggunakan jangka sorong ini. Nah, caranya seperti ini. Kita ukur posisi di bagian tengah ini ya. Nah, ini ya. Ini kemudian kita kancing ya. Kita langsung baca ya, diameter main jet ya. Kita baca ya. Diameternya adalah 5 ya. 5, paling lurus ya. 5,92 ya. Menurut saya ini 5,92 mm. Mengukur slow jet ya. Slow jet ini ya, menggunakan jangka sorong diameter slow jet. Pipa yang bagian kecilnya saya akan ukur. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian kita baca ya. Kemudian kita baca secara tegak lurus ya, yaitu 2,40 mm ya. Nah, seperti itu caranya ya. Mungkin beberapa bagian yang sudah saya ukur dapat menjadi pacuan untuk adik-adik kelas 12 yang mungkin akan menghadapi UKK yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh sekolah-sekolah SMK dimanapun berada ya. Jikalau ada materi atau paket karburator ya, baik itu fungsi dan juga cara mengukur komponen-komponen pada karbu, kurang lebihnya seperti itu ya. Semoga bisa dipahami dan video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi adik-adik. Oke, lanjut ke fungsi komponen pada karburator ya. Yang pertama ya, sambil kita pasang ya. Yang pertama ada slow jet ya. Slow jet ini berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ketika putaran stasioner atau pada posisi langsam. Nah, ini ya slow jet. Oke, kita pasangnya menggunakan tangan terlebih dahulu. Ini set. Nah, kemudian kita menggunakan obeng min secukupnya saja, tapi harus pasti kencang dan aman, jangan berlebihan mengencangkannya ya. Namanya main jet ya. Main jet ini berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar pada posisi gas menengah ke atas ya. Jadi fungsi main jet ini menyemprotkan bahan bakar ketika putaran menengah ke atas. Oke, kita langsung pasang lagi menggunakan tangan terlebih dahulu. Kita putar. Oke, dan kita gunakan kunci yang sekiranya aman. Nah, ini set. Oke. Lanjut ke komponen yang ketiga. Ini namanya jarum pelampung ya. Jarum pelampung ini berfungsi untuk ya mengatur masuk
banyaknya bahan bakar di dalam mangkuk karburator. Ya. Kemudian pelampung ini, ya, komponen yang keempat, ya. Pelampung karburator berfungsi untuk mengatur tinggi rendahnya bahan bakar yang ada pada mangkuk karburator. Ya. Kita langsung pasang ya. Nah, cara memasang jarum pelampungnya kita kaitkan di sini. Nah, ada di bagian tengah ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita masukkan di dalam lubang sini agar jarum pelampungnya pas ya pada posisi lubang tersebut. Nah, seperti ini. Nah, kemudian si pelampung ini ya dikunci kembali menggunakan pin ya. Oke, pin ini juga termasuk komponennya ya, komponen karburator. Jadi pin ini berfungsi untuk mengunci pelampung ya agar pas pada dudukannya ya. Oke, kita pasang ya, seperti ini kita paskan set. Oke, nah ini pelampung dan jarum pelampung sudah terpasang dan posisinya harus bebas seperti ini. Jadi jangan sampai kebalik ya pelampungnya. Baik. Nah, kemudian kita tutup. Ya. Namanya juga mangkuk ya. Nah, ayo, fungsi mangkuk karburator buat apa? Ya, namanya juga mangkuk karburator ya. Ya, jadi mangkuk karburator ini fungsinya untuk menampung bahan bakar ya. Sementara dari tangki menuju ke karburator ya akan ditampung di mangkuk ini karburator ya. Fungsi mangkuk karburator yaitu untuk menampung bahan bakar sesuai dengan kapasitasnya sebelum digunakan ya, sebagai cadangan juga ini mangkuk ya. Jadi ketika di tangki bahan bakarnya itu kehabisan bensin ya, tetapi karburator ini mempunyai mangkuk karbu yang di dalamnya berisi bahan bakar sehingga masih dapat menyala ya, dengan jarak berapa puluh meter saja ya, gitu ya, karena penampungnya terbatas ya, nggak seperti tangki yang muat berliter-liter. Oke, itulah fungsi mangkuk ya, untuk menampung bahan bakar sesuai dengan kapasitasnya sebelum digunakan ya. Oke, cara memasangnya ya, ini ada namanya keran ya, keran bensin ya, harus lurus dengan cuk ya. Jadi jangan kebalik seperti ini ya, tapi harus lurus posisinya dengan cuk. Oke, tinggal kita baut. Harus pas dulu ya, jangan langsung menggunakan alat, tapi kita gunakan tangan terlebih dahulu, kita paskan ya, seperti ini. Nah, kemudian sebelah sininya juga kita pasang ya. Karena karburator ini ada 2 baut ya biasanya di bawah ini ya. Nah, kalau udah pas semua ya, tinggal kita kencangkan menggunakan obeng plus ya, seperti ini. Oke. Mangkuk karburator dan komponen-komponen di dalamnya sudah terpasang ya. Kemudian kita lanjut ke atas ya. Nah, oke, kita akan pasang yang namanya baut penyetel udara ya. Ya, namanya juga baut penyetel udara. Jadi
komponen karburator yang bernama throttle air screw ini ya, atau baut penyetel udara ini ya, fungsinya untuk mengatur ya takaran udara yang masuk pada ruang venturi ya, sehingga terdapat atau menghasilkan campuran bahan bakar yang ideal dengan udara ya. Kita pasang kembali ya, baut penyetel udaranya ya, sebelah kanan ini ya. Oke, sudah terpasang ya. Kemudian ada juga baut penyetel gas ya, atau baut RPM ya. Nah, kita pasang sampingnya baut penyetel udara, tapi posisinya ada di tengah-tengah ini ya. Kita pasang, jangan full kita kencangkan, tapi setengahnya saja. Nah, karena nanti kalau di sepeda motor itu akan di setting kembali RPM-nya atau putaran stasionernya melalui gas, melalui baut penyetel ini ya. Jadi fungsinya untuk mencari putaran yang ideal atau stasioner yang tepat. Nah, sini ada skep ya. Skep ini ya, skep ini berfungsi untuk ya membuka dan menutup saluran venturi ya. Saluran venturi ini lubang yang di tengah ini saluran venturi ya. Ini itu fungsi skep ya. Untuk kemudian jarum skep ini berfungsi untuk membuka dan menutup saluran daripada main jet ya. Ketika gas ditarik, skep akan terangkat, otomatis jarum skep juga terangkat, dan bahan bakar yang disemprotkan oleh main jet itu tertiup angin dari sini sehingga menjadi kabut dan masuk ke ruang bakar. Nah, cara memasangnya awas jangan sampai salah ya. Nah, di sini kan skep ada belahannya ya, belahan yang panjang dan juga ada belahan yang pendek atau coakan ya. Cara memasangnya, yang coakan ini ya, yang coakan pendek ini itu posisinya harus lurus dengan baut penyetel RPM atau baut penyetel langsam ya, seperti itu. Jadi posisinya harus lurus seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kalau lurus si skep ini bakal mau masuk ya. Nah, ini masuk udah ya. Tuh lihat, bisa dilihat ya. Nah, tuh skepnya masuk sudah. Kemudian komponen yang berikutnya adalah spring atau pegas skep ya. Namanya juga spring ya, pegas. Jadi fungsi dari spring atau pegas skep ini adalah mengatur skep. Gas ditarik, spring ini akan membantu menarik skep, dan kemudian ketika handle gas dilepas, maka akan si spring ini akan mengembalikan posisi skep pada posisi semula, itu ya. Jadi fungsi pegas skep ini untuk mengembalikan posisi skep pada posisi semula ya. Oke, seperti itu. Cara masangnya seperti ini. Oke, kita pasang. Nah, ada juga tutup skep. Tutup skep ya fungsinya untuk menutup bagian skep agar tidak keluar ya. Jadi kita tutup ya, tutup seperti ini. Harus lurus juga ya, dengan
kita putar ke kanan cara masangnya. Nah, seperti itu. Nah, oke, karburator beserta komponen-komponen di dalamnya sudah kita pasang kembali ya. Fungsinya juga sudah saya jelaskan sekaligus memasangnya ya. Semoga dapat dipahami, bisa bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada yang suka bongkar-bongkar atau setting-setting karburator sepeda motor ya. Berikut fungsi karburator, cara mengukur komponen karburator, dan juga fungsi dari komponen-komponen karburator sudah saya jelaskan ya. Sekali lagi ya, fungsi karburator ini ya adalah komponen sepeda motor yang berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar ya dan udara dengan perbandingan yang ideal atau perbandingan yang tepat, begitu ya, yang kemudian akan berubah menjadi kabut lalu disalurkan pada ruang bakar atau ruang kerja mesin sepeda motor untuk mencampurkan bahan bakar dan udara dengan perbandingan yang ideal atau yang tepat ya sebelum masuk ke ruang bakar. Itulah fungsi karburator ya, kurang lebihnya seperti itu. Jika ada salah-salah kata dari saya dalam penyampaiannya maupun dalam praktek yang sudah teman-teman lihat, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Salam otomotif, tetap semangat belajar dan berkarya untuk negeri dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.